Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita hari ini kita lanjutkan ibu-ibu ya. Kajian kita pada hari ini adalah terkait tentang zakat di Indonesia. Tentunya zakat ini adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas tertera di dalam rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertama itu adalah melaksanakan yang namanya mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, inilah dia ya, membayar zakat. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tentunya dalam pelaksanaan zakat ini kita selalu zakat ini identik dengan yang namanya zakat fitrah. Padahal sebenarnya bukan zakat fitrah yang identik, akan tetapi zakat mal itu yang paling utama. Kenapa? Karena zakat mal ini memiliki sesuatu manfaat yang begitu besar. Kalau zakat fitrah ini kan hanya sebatas untuk dalam memeriahkan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Kan begitu kebiasaan kita. Memang sebenarnya itulah yang paling fenomenal, yang paling viral, yang paling banyak dikerjakan orang. Akan tetapi zakat harta ini juga sangat penting sekali bagi untuk kepentingan umat Islam. Tentunya dalam pelaksanaan ini kita sangat mengharapkan sekali zakat-zakat tersebut dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya, sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah zakat di Indonesia mengalami panjang ceritanya. Jadi intinya zakat di Indonesia ini terus berkembang dan alhamdulillah berkembang dengan sebaik mungkin. Karena apapun ceritanya, zakat di Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh umat Islam. Apalagi bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya ada 8 golongan yang mendapatkan zakat tersebut. Salah satu daripada yang paling terpenting itu adalah golongan lil fuqara wal masakin, bagi orang-orang fakir miskin. Itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa hal ciri khas zakat di Indonesia. Yang pertama adalah pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa melalui amil zakat. Ini kebiasaan bagi kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengkasihkan zakat tersebut, ya, kita kan sebagai muzakki ini sekarang, kita adalah seorang muzakki, orang yang memberi zakat, kita serahkan langsung kepada orang yang mustahik. Mustahik itu maksudnya adalah orang yang menerima zakat. Contohnya misalkan macam ibu ni orang kaya, alhamdulillah kan bu, amin, ya betul. Ibu ni orang kaya, kemudian dia nak mengkasih zakat kepada orang miskin. Ini mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Ini orang miskin lecet-lecetnya ibu ni. Dikasih ibu inilah zakat dia langsung ke orang miskin tersebut. Boleh kah Ustaz? Boleh, langsung. Dan itu menjadi kebiasaan bagi kita di kampungan kita inilah kira-kira bentuknya seperti itu. Jadi apakah boleh dalam keadaan seperti itu? Boleh. Bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena kita tahu betul-betul orang yang menerima zakat tersebut adalah memang betul-betul yang termasuk 8 golongan tersebut. Intinya begitu ya ibu-ibu ya. Kemudian selanjutnya ada ciri khas yang kedua, yaitu adalah jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Ini dia. Jadi zakat fitrah nih ada juga yang mengasihkannya ke lembaga zakat. Contohnya misalkan saya lah begitu kan, saya nak membayar zakat fitrah saya, kan? Saya sampaikan kepada amil zakat. Biasanya amil zakat tuh, panitia-panitia amil zakat itu ada di masjid, ada di surau. Kemudian ada beberapa lembaga-lembaga yang membuka untuk pengutipan zakat-zakat fitrah. Makanya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya zakat fitrah ini sangat fenomenal, sangat viral. Kenapa? Karena itu terkait tentang yang namanya pelaksanaan di bulan suci Ramadan. Itu dia bu, ya, pelaksanaan di bulan suci Ramadan. Karena pembayaran zakat fitrah itu dari mulai tanggal 1 Ramadan sebelum sampai Hari Raya Idul Fitri. Ya bu ya, sebelum sampai Hari Raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini perlu dikembangkan kembali. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah ciri khas daripada zakat di Indonesia itu adalah zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Ya, biasanya kita kalau mengkasih zakat itu biasanya boas, apa yang kita makan, itulah kita kasih sama orang-orang miskin.
Akan tetapi itu saya bilang tadi, sebenarnya zakat yang paling penting itu adalah zakat mal. Ketika ada orang kaya, banyak duitnya, banyak pusakonya, banyak segala macam, udah, kemudian di dalam hukum Islam tuh apabila sampai nisab dan haulnya, maka bayarlah zakat tersebut. Biasanya berapa lihat ibu-ibu, kira-kira ada yang tahu? 2,5% dari jumlah penghasilan yang kita dapat. Itulah kita kasihkan. Makanya zakat harta itu kita kasihkan kepada amil zakat, kemudian amil zakat akan mengelolanya dengan sebaik mungkin. Biasanya zakat harta itu digunakan seperti apa? Contohnya misalkan orang susah, kemudian untuk ada namanya misalkan ada orang yang sekolah dapat beasiswa dari zakat tersebut. Makanya kalau untuk Indonesia ada namanya Baznas. Baznas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Mereka mengelola zakat-zakat tersebut untuk disalurkan kepada orang-orang yang betul-betul mendapatkan haknya. Hak yang mana itu Ustadz? Hak yang 8 golongan. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu, Bu. Jadi kebiasaan kita di Indonesia ini begitulah. Rata-rata kita mengkasih zakat itu hanya sebatas apa yang kita makan. Biasanya contohnya misalkan saya makan beras ramos, Bu kasihlah ramos. Misalkan ibu ini makan istilahnya boras payung, dikasihnya boras payung. Tapi sebaik-baiknya memang begitu. Jangan pula nanti misalkan ibu ini memakan boras ramos, tiba-tiba ibu kasih nanti boras catu. Tak boleh pula begitu. Apa yang kita makan itu yang dikasih. Kalau bisa lebih lagi dari situ. Kalau bisa, kalau memang tak bisa, ya sesuai dengan kesanggupan kita lah. Intinya seperti yang saya sampaikan, bahwasanya apabila kita mampu, maka kita akan menjadi seorang muzaki. Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Tapi kalau seorang tak mampu kita membayar zakat, ya udah kita sebagai mustahik, kita menerima zakat, kan simple. Kalau merasa kita bisa mampu untuk berzakat, bayar. Kalau tak mampu, menerima. Tinggal lapor ke masjid. Pak, saya tak bisa berzakat, saya mau mendapat zakat dari orang lain. Silakan melapor. Nanti insya Allah nanti akan dikirimkan nanti zakat nanti dari orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Makanya simple. Jangan tanya-tanya, aku ini membayar zakat apa tidak? Apakah aku dah mampu apa belum mampu? Yang bisa menjawab itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mampu, bayar. Tak mampu, jangan bayar. Itu saja konsepnya. Jadi kemudian yang terakhir adalah, yang keempat itu adalah harta atau objek zakat hanya terbatas. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Objek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang implisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contohnya begini, Bu. Bedanya pulanya zakat di zaman Arab sama zakat di zaman Indonesia. Kalau di zaman Arab itu ada ternak, ada kurma, ada segala macam. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak perbedaan. Sudah zaman milenium ini zaman sekarang nih. Jadi kalau bisa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang diberi. Jangan pula misalkan dia butuh cabai, Bu kasih boras, tak menyambung itu namanya itu. Tapi takkan mungkin lah kita kasih dia cabai, kan begitu kan? Tentunya kita kasih dalam bentuk uang, atau dalam bentuk beasiswa, atau dalam bentuk bantuan, terserah. Macam itu kan, banyak anak-anak sekolah yang di Mesir, yang di pondok pesantren, yang membutuhkan banyak biaya. Nah itu kita bantu. Dari mana mengambil zakat itu Ustadz? Jangan pula kita kasih zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat apa yang kita makan, ya, zakat konsumsi kita. Akan tetapi zakat yang mana kita keluarkan? Zakat harta bagi orang-orang yang sudah melewati haul dan nisabnya. Jadi kalau tidak tahu berapa banyak harta yang kita keluarkan apabila mencapai daripada target tersebut, maka langsung boleh datang kantor urusan agama atau kantor kepala kuah. Jangan tanya orang, tanya kiri, tanyakan. Kalau tak tahu, jangan puak-puak tak tahu. Ya, kalau memang sampai berapa kira-kira harta kita, sekian, kurangi sekian, antarkan. Mudah-mudahan kalau kita membayar zakat ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan zakat kita itu akan merasa bersih. Harta kita pun merasa bersih, kita pun akan merasa nyaman dan tidak akan mendapatkan beban. Karena ikat, Bu, kata Rasulullah. Dari harta yang kita miliki, ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Termasuk lil fuqara'i wal masakin. Ada lagi anak-anak yatim, kemudian janda-janda tua, kemudian orang yang punya utang piutang. Ada 8 golongan. Makanya itu perlu juga diketahui. Jadi mungkin dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.